Ada racun-racun yang tidak berbentuk cair atau serbuk, tetapi ia menyusup ke dalam dirimu dengan halus, nyaris tanpa jejak. Tidak berwarna, tidak berbau, tapi perlahan-lahan merusak kedamaianmu. Racun ini tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri, meneteskan kepahitan di hati, meracuni pikiran, dan menjerat langkahmu dalam kabut kegelisahan. Mungkin selama ini kamu merasa hidupmu berat, hatimu mudah gelisah, dan kebahagiaan terasa seperti burung yang terbang menjauh setiap kali kamu berusaha menggapainya. Mungkin kamu pernah berpikir, mengapa orang lain tampak lebih bahagia? Mengapa kedamaian terasa begitu sulit dicapai? Apakah dunia ini yang terlalu kejam, atau ada sesuatu dalam dirimu yang perlu dibersihkan? Dengar baik-baik, bukan hidup yang terlalu rumit, tapi seringkali ada racun-racun tak kasat mata yang merusak ketenangan jiwamu. Racun yang membunuhmu dalam diam, membuatmu kehilangan rasa syukur, mencuri ketenanganmu, dan menjauhkanmu dari kebahagiaan sejati. Dan sekarang, inilah saatnya untuk mengusir mereka satu persatu. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, jangan lupa untuk mendukung channel Spiritual Jiwa dengan menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentarmu di bawah. Bagikan juga video ini kepada sahabat-sahabatmu, karena siapa tahu satu kalimat dalam pesan ini bisa mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Dukunganmu sangat berarti bagi perjalanan kita bersama dalam menelusuri kedalaman spiritual dan menemukan cahaya sejati dalam diri. Terima kasih, Sobat Spiritual Jiwa, atas kehangatan dan dukungan luar biasa yang selalu kamu berikan. Setiap like, komentar, dan share darimu adalah cahaya kecil yang menerangi perjalanan ini. Semoga kebaikan selalu menyertai langkahmu dan cahaya dari dalam dirimu semakin bersinar terang. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan ini. 1. Iri dan dengki, api yang membakar dirimu sendiri. Iri dan dengki adalah api yang tidak pernah membakar orang lain, tetapi melalap habis jiwamu sendiri. Setiap kali kamu melihat seseorang lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih beruntung, ada suara kecil yang berbisik dalam hatimu. Mengapa bukan aku? Kenapa dia? Bukan aku? Suara itu kecil, hampir tak terdengar, tapi ia perlahan meracuni kebahagiaanmu, membuatmu lupa bahwa hidup bukanlah perlombaan. Kamu tidak akan pernah bisa menikmati hidup jika hatimu penuh dengan iri. Bayangkan hatimu seperti wadah air jernih. Begitu kamu membiarkan iri masuk, air itu berubah menjadi keruh. Semakin sering kamu menyimpan rasa iri, semakin hitam air itu, sampai akhirnya kamu tak bisa lagi melihat cahaya di dalamnya. Dengki adalah belenggu yang mengikat kakimu. Ia membuatmu selalu menoleh ke hidup orang lain, sibuk membandingkan pencapaian mereka dengan milikmu sendiri, sampai kamu lupa berjalan di jalanmu sendiri. Kamu lupa bahwa kebahagiaan bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu bisa bersyukur atas apa yang ada dalam genggamanmu. Lalu, bagaimana cara membuangnya? Sadarilah bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Seperti bunga yang mekar di musim yang berbeda, hidupmu punya ritme sendiri. Apa yang menjadi milik orang lain bukanlah kehilangan bagimu. Yang perlu kamu lakukan adalah fokus pada dirimu, pada perjalananmu, dan pada pertumbuhanmu sendiri. Maka setiap kali iri datang mengintip ke dalam hatimu, ucapkan dalam hati, aku memilih untuk bersyukur. Aku memilih untuk percaya bahwa apa yang aku miliki cukup untukku. Dan yang terbaik untukku akan datang di waktu yang tepat. 2. Membandingkan diri, jalan paling cepat menuju penderitaan. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang tampak bersinar di luar, tapi hatinya penuh luka di dalam. Tidak semua yang terlihat bahagia benar-benar bahagia, dan tidak semua yang terlihat tenang benar-benar tanpa masalah. Saat kamu terus membandingkan hidupmu dengan orang lain, kamu sedang memainkan permainan yang tidak akan pernah bisa kamu menangkan.
karena akan selalu ada seseorang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih tampan, atau cantik, lebih pintar, lebih beruntung. Kamu akan terus merasa tertinggal, meski sebenarnya kamu sedang baik-baik saja. Membandingkan diri adalah jebakan pikiran yang mencuri rasa puas dalam dirimu. Ini seperti mencoba mengejar bayangan sendiri. Semakin kamu berlari, semakin bayangan itu menjauh. Kamu lelah, kamu frustrasi, dan pada akhirnya kamu kehilangan kebahagiaan yang seharusnya bisa kamu nikmati saat ini. Jika kamu ingin tenang, berhentilah melihat hidup orang lain dan mulai fokus pada hidupmu sendiri. Jalanmu adalah jalan yang unik, penuh dengan keindahan yang hanya bisa dilihat jika kamu berhenti membandingkan dan mulai menghargai apa yang kamu punya. Ucapkan dalam hati, "Aku berjalan di jalanku sendiri. Aku tidak terburu-buru, tidak tertinggal. Aku berada tepat di tempat di mana aku seharusnya berada." 3. Dendam dan kebencian, beban yang tak terlihat, tapi menghancurkan. Dendam itu seperti membawa bara api di tanganmu, berharap bisa melukai orang lain, tapi justru membakar dirimu sendiri. Kebencian itu seperti racun yang kamu minum dengan harapan orang lain yang mati. Kamu mungkin merasa bahwa seseorang telah menyakitimu, bahwa mereka tidak pantas mendapatkan pengampunan. Kamu mungkin merasa bahwa dengan terus membenci, kamu bisa membalas luka yang mereka berikan. Tapi kenyataannya, kebencian itu hanya menyakiti dirimu sendiri. Setiap kali kamu mengingat seseorang dengan penuh kebencian, kamu sedang memberi mereka tempat dalam pikiranmu. Kamu membiarkan mereka tinggal di dalam dirimu, menguasai perasaanmu, dan merusak kedamaianmu. Lepaskan. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tetapi karena kamu layak untuk hidup damai. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi membebaskan hatimu dari beban yang tidak perlu. Katakan dalam hatimu, "Aku memilih untuk melepaskan. Aku tidak ingin membawa luka ini lebih lama lagi. Aku layak untuk bahagia." 4. Selalu mengeluh. Tanda bahwa hatimu sedang kekurangan syukur. Keluhan adalah cara tercepat untuk merusak kebahagiaanmu sendiri. Setiap kali kamu mengeluh, kamu sedang menegaskan kepada alam semesta bahwa hidupmu tidak cukup baik. Dan semakin kamu fokus pada apa yang kurang, semakin kamu merasa hidup ini tidak adil. Perhatikan orang-orang yang selalu mengeluh. Apakah mereka bahagia? Tidak. Karena mengeluh itu seperti lubang hitam. Semakin dalam kamu masuk, semakin sulit untuk keluar. Sebaliknya, lihat mereka yang penuh syukur. Mereka mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi mereka terlihat lebih damai. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa kebahagiaan bukan datang dari memiliki segalanya, tetapi dari bisa menikmati apa yang sudah ada. Jangan biarkan kebiasaan mengeluh merusak kedamaian hatimu. Mulailah dengan hal kecil. Setiap kali kamu ingin mengeluh, ubahlah menjadi ucapan syukur. Gantilah, "Kenapa hidupku begini?" menjadi, "Aku bersyukur untuk hari ini." Hidupmu akan berubah. Karena ketika kamu mulai melihat dunia dengan mata syukur, dunia akan memperlihatkan keindahan yang selama ini tersembunyi darimu. 5. Self-talk negatif. Suara dalam kepalamu yang menjegalmu sendiri. Ada musuh dalam dirimu yang lebih berbahaya daripada siapapun di luar sana. Musuh yang bersembunyi di dalam kepalamu, berbisik setiap saat, menanamkan keraguan, ketakutan, dan rasa tidak cukup. Setiap kali kamu mengatakan pada dirimu sendiri, "Aku bodoh, aku tidak cukup baik, aku pasti gagal," kamu sedang meracuni jiwamu sendiri. Kata-kata itu mungkin tidak terlihat, tapi mereka merayap masuk ke dalam keyakinanmu, mengubah cara kamu melihat diri sendiri, dan pada akhirnya mengubah nasibmu. Pikiranmu adalah tanah subur,
Dan kata-kata yang kamu tanam di dalamnya adalah benih yang akan tumbuh menjadi kenyataan. Jika yang kamu tanam adalah kutukan terhadap dirimu sendiri, jangan heran jika hidupmu dipenuhi oleh kegagalan, rasa takut, dan ketidakpastian. Jika kamu ingin hidup damai dan jiwamu tenang, ubahlah dialog internalmu. Mulailah berbicara kepada dirimu sendiri seperti kamu berbicara kepada seseorang yang kamu cintai. Jika kamu tidak akan pernah mengatakan kata-kata kasar kepada sahabatmu, mengapa kamu tega mengatakannya pada dirimu sendiri? Dengar, kamu tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tapi kamu cukup. Kamu layak. Dan kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Katakan dalam hatimu, aku memilih untuk mencintai diriku sendiri. Aku cukup. Aku berharga. 6. Bergosip dan menghakimi. Cermin kecil yang menunjukkan kekosongan diri. Mengapa orang suka bergosip? Mengapa mereka begitu menikmati menghakimi kehidupan orang lain? Karena mengomentari hidup orang lain memberi ilusi bahwa mereka lebih baik. Karena saat kamu berbicara tentang keburukan orang lain, kamu merasa lebih tinggi dari mereka. Tapi apakah benar begitu? Bergosip dan menghakimi adalah tanda bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang kosong. Bahwa ada sesuatu yang belum selesai dalam hatimu, yang kamu tutupi dengan membicarakan orang lain. Orang yang benar-benar damai dengan dirinya sendiri tidak akan sibuk mencari kekurangan orang lain. Mereka terlalu sibuk memperbaiki diri mereka sendiri. Setiap kali kamu tergoda untuk menghakimi seseorang, ingat ini, kamu tidak tahu apa yang mereka lalui. Kamu tidak tahu beban yang mereka pikul, kesedihan yang mereka sembunyikan, atau perjuangan yang mereka hadapi dalam diam. Jika kamu ingin jiwamu tenang, berhentilah membicarakan hidup orang lain. Fokuslah pada dirimu sendiri. Lihat ke dalam, bukan keluar, dan katakan dalam hatimu, aku memilih untuk melihat yang terbaik dalam diriku dan dalam orang lain. 7. Kesombongan. Tembok tinggi yang menjauhkanmu dari kedamaian. Kesombongan adalah benteng tinggi yang kamu bangun untuk melindungi egomu. Kamu ingin terlihat hebat, ingin dihormati, ingin dianggap lebih dari orang lain. Tapi di balik tembok itu, ada ketakutan. Takut terlihat lemah, takut dianggap tidak cukup, takut diabaikan. Kesombongan bukanlah tanda kekuatan. Justru sebaliknya, ia adalah tanda kelemahan. Orang yang benar-benar kuat tidak butuh pengakuan dari siapapun. Mereka tidak sibuk membuktikan diri. Mereka cukup dengan siapa diri mereka sebenarnya. Jika kamu merasa harus selalu menang, selalu benar, selalu lebih unggul dari orang lain, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya kamu cari? Apakah kamu benar-benar bahagia dengan itu? Turunkan tembok itu. Tidak ada yang perlu kamu buktikan. Tidak ada yang perlu kamu kalahkan. Kedamaian datang saat kamu bisa menerima dirimu sendiri apa adanya, tanpa perlu dibandingkan dengan siapapun. Katakan dalam hatimu, aku cukup. Aku tidak perlu lebih tinggi dari siapapun. Aku cukup dengan diriku sendiri. 8. Berhenti mengambil segala sesuatu secara pribadi. Bebaskan dirimu dari beban yang tidak perlu. Pernahkah kamu merasa kecewa, marah, atau terluka hanya karena kata-kata atau tindakan seseorang? Pernahkah kamu menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan maksud tersembunyi di balik sikap orang lain? Bertanya-tanya apakah mereka diam-diam meremehkanmu, membencimu, atau sengaja menyakitimu? Jika ya, maka saatnya kamu berhenti. Mengambil segala sesuatu secara pribadi adalah beban yang kamu letakkan sendiri di pundakmu. Kamu membiarkan pendapat, tindakan, bahkan ekspresi wajah orang lain mengendalikan emosimu. Padahal, kenyataannya, kebanyakan orang tidak benar-benar memikirkanmu seperti yang kamu kira. Mereka sibuk dengan masalah mereka sendiri.
Mereka berjuang dengan ketakutan, ambisi, dan kehidupan mereka sendiri. Sama seperti kamu. Tidak semua kritik adalah serangan. Tidak semua diam adalah tanda kebencian. Tidak semua perubahan sikap berarti mereka tidak peduli. Kadang, orang lain bertindak bukan karena siapa dirimu, tetapi karena siapa mereka. Jika kamu ingin jiwamu tenang, lepaskan beban ini. Berhentilah bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Jangan biarkan kata-kata orang lain mencuri kebahagiaanmu. Sebab, semakin kamu belajar untuk tidak mengambil segalanya secara pribadi, semakin ringan hidupmu, semakin luas pemahamanmu, dan semakin damai hatimu. Jadi, mulai sekarang, katakan dalam hatimu, aku tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tapi aku bisa mengontrol bagaimana aku merespons. Aku memilih ketenangan. Aku memilih kedamaian. Kini, lihatlah ke dalam dirimu. Adakah racun-racun ini masih bersembunyi di sana? Adakah iri yang masih kamu genggam? Kebencian yang masih membakar? Rasa tidak cukup yang masih menghantui? Hari ini, buatlah keputusan. Keputusan untuk tidak lagi menyakiti dirimu sendiri. Keputusan untuk tidak lagi membiarkan pikiran dan emosimu diracuni oleh hal-hal yang tidak berguna. Jiwa yang tenang bukanlah milik mereka yang hidupnya sempurna, tapi milik mereka yang tahu cara melepaskan. Maka, lepaskan, bersihkan, dan biarkan kedamaian menemukan jalannya ke dalam hatimu.